wabarakatuh. Nama saya Lulu Kuryah, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, jurusan Tadris Matematika semester 2, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Sebelum tonton videonya, klik like and subscribe ya teman-teman. Mengkaji permasalahan pendidikan di Indonesia sama seperti mengurai benang kusut. Sulit untuk menemukan ujung pangkal permasalahannya. Permasalahan pendidikan di Indonesia begitu kompleks. Berbagai problematika muncul, tidak hanya dalam konsep pendidikan, peraturan, dan anggaran saja, namun persoalan pelaksanaan sistem pendidikan turut serta dalam menambah kompleksnya permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut Asri Budiningsih dalam bukunya berjudul Belajar dan Pembelajaran, menuliskan bahwa memasuki era milenium ketiga, masyarakat dan bangsa Indonesia perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tuntutan global. Tidak hanya menguasai materi, namun pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai hendaknya dimiliki oleh generasi muda kita. Didorong oleh kemajuan yang semakin modern dan juga teknologi-teknologi terbaru, bukankah seharusnya bangsa Indonesia mampu untuk menghadapi tuntutan global tersebut? Namun, mengapa sampai saat ini permasalahan pendidikan belum juga dapat diselesaikan? Apa penyebab dan bagaimana solusinya? Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video animasi berikut ya teman-teman. Halo teman-teman, sebelumnya tadi telah dijelaskan sekilas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, realita dan masalah-masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Yang kedua, faktor penyebab atau pendorong terjadinya masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, baik untuk pendidik maupun pemerintah. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu realita dan masalah-masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Dilansir dari realitas saat ini, secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator pencapaiannya dapat dilihat pada kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%. Namun demikian, keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif, apalagi unggul. Begitu banyak lulusan lembaga pendidikan formal, baik sekolah tingkat menengah maupun perguruan tinggi, terkesan belum mampu mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka. Lulusan SMA maupun SMK akan sulit bekerja di sektor formal karena belum tercukupinya keahlian mereka. Sedangkan bagi sarjana, hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor formal, sedangkan sebagian besar dari mereka hanya memahami teori dan lemah pada prakteknya. Ada banyak sekali masalah pendidikan di Indonesia yang akan sulit jika diuraikan satu-satu. Berikut beberapa masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, masih lemahnya pendidikan agama di Indonesia. Jika kita lihat realitas saat ini, banyak siswa di sekolah yang kurang sopan terhadap guru, bahkan orang tuanya di rumah. Begitu berpengaruhnya teknologi bagi siswa, sehingga melupakan pendidikan karakter yang selama ini telah diajarkan.
pendidikan karakter yang sebenarnya diperoleh dari pendidikan agama. Namun, dari tahun ke tahun, pendidikan agama bukanlah pelajaran mendasar di berbagai tingkat sekolah umum. Jam pelajaran lebih difokuskan pada pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran penjurusan yang nantinya akan diujikan. Lantas, di manakah fungsi pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang bertakwa dan berkarakter jika pendidikan agama tidak dianggap penting? Masalah yang kedua yaitu pendistribusian kartu Indonesia Pintar tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Dilansir secara faktual, sekarang ini mengenyam pendidikan bagi kaum marginal masih merupakan suatu impian. Marginal di sini terutama dialami masyarakat miskin dan anak-anak berkebutuhan khusus. Angka putus sekolah di Indonesia didominasi oleh golongan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuat program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah berumur 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Pemerintah melalui Kemendikbud melakukan pendistribusian KIP berjumlah 17.927.308. Namun, dalam pendistribusiannya perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak tidak mampu yang sulit untuk bersekolah. Hal ini diakibatkan karena pendistribusian yang lambat, alokasi yang tidak akurat, dan juga penyelewengan dana turut menyelimuti implementasi program tersebut. Masalah yang ketiga yaitu ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Fakta saat ini, lebih dari 7 juta angkatan kerja belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap dipakai. Permasalahan ini menunjukkan adanya gap antara dunia industri dengan ketersediaan tenaga terampil di Indonesia. Minimnya ketersediaan tenaga kerja terampil ini salah satunya disebabkan karena perguruan tinggi di Indonesia tidak menghasilkan tenaga kerja yang berketerampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Memasuki pembahasan kedua, yaitu faktor penyebab atau pendorong terjadinya masalah-masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor pendukung pendidikan di Indonesia. Namun, jika ketiga aras tersebut berjalan tidak beriringan, akan menimbulkan berbagai masalah. Lalu, apa sih maksud dari ketiga aras tersebut? Aras input di sini bisa berupa anak didik, SDM pendidik, dan fasilitas. Anak didik di sini haruslah mengerti dan menjalankan kewajiban dan haknya sebagai seorang pelajar. SDM pendidik harus berkompeten dan memiliki profesionalitas dalam mengajar. Fasilitas dari sekolah pun harus memadai. Artinya, setiap anak didik maupun pendidik harus mendapatkan haknya, yang salah satunya yaitu berupa fasilitas yang mendukung. Sedangkan aras proses di sini berupa kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan pembelajaran tentunya mempunyai metode masing-masing dari setiap sekolah. Pendidik di zaman sekarang ini
haruslah memiliki ide-ide kreatif dalam proses belajar sehingga siswa tidak akan bosan. Kemudian aras yang ketiga yaitu output. Dalam hal ini bisa berupa sistem evaluasi atau ujian. Pada setiap tengah atau akhir semester diadakan uji kemampuan dan pemahaman siswa melalui ujian. Dengan ujian ini, guru bisa mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan masing-masing anak didiknya. Ketiga aras ini saling berhubungan dan tentunya mempunyai hambatan masing-masing. Memasuki pembahasan ketiga, yaitu solusi untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi untuk pemerintah. 1. Pemerintah harus memvalidasi data penerimaan Kartu Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan tepat waktu, dengan cara mengupdate data 2 tahun sekali karena pergerakan masyarakat miskin yang sangat dinamis. 2. Pemerintah harus mengamandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait wajib belajar 9 tahun diubah menjadi wajib belajar 12 tahun. 3. Pemerintah harus mengamandemen Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 demi mempercepat wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas pengajar. 4. Pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang ditujukan kepada kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan liar, seperti iuran berupa SPP. 5. Meningkatkan pendidikan agama di sekolah. Yang kedua, solusi untuk pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita bisa melakukan 4 hal, yaitu STAR. Apa itu STAR? S. Support. Mendukung program pemerintah yang baik dalam pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus senantiasa mensupport setiap program yang diadakan pemerintah selama itu baik dan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. T. Teach. Mengajar dengan baik dan benar. Pendidik harus mempunyai ide-ide kreatif dalam mengajar. Jangan hanya monoton pada pengetahuan, tapi kembangkan juga keterampilan siswa, sehingga siswa tidak hanya pintar pada teori, namun juga pintar dalam prakteknya. A. Aware. Selalu sadar dan peka terhadap isu yang ada. R. Responsible. Tanggung jawab. Pendidik harus mengerti tanggung jawabnya kepada murid. Bukan semata-mata ingin mendapat honor atas jasanya sebagai guru, namun harus mengerti bahwa tanggung jawab utamanya adalah mendidik siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu tadi video penjelasan tentang materi yang saya bahas, yaitu masalah-masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Terima kasih yang sudah menontonnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.